Was-was, teman-teman boleh melakukan aktivitas lain. Gimana orang yang tidak sholat tapi rajin puasa? Puasanya diterima, tidak sholatnya berdosa. Nanti akan dihadapkan dengan yaumul hisab, hari perhitungan. Hari di mana akan dihitung mana berat dosa dan pahalanya. Sedekah untuk orang tua meninggal, bagusan mana? Tahlilan atau sumbangkan ke masjid? Dua-duanya bagus, nggak masalah, is okay. Ustazah kalau nggak repot ya tahlilan boleh. Kalau repot banget ya ke masjid doang nggak apa-apa ya. Oke, aman ya teman-teman, sebentar ya. Oke, kemudian udah ya sholat sampai ini udah. Oke, siap ya, sebentar. Ya betul sekali. Ustazah, cara sholat dalam perjalanan. Kalau jamak qashar dalam sholat, bagusnya lihat di TikTok aku. Aku punya satu TikTok ya, ada ribuan video. Lihat di pojok kiri atas, itu ada jamak qashar dalam sholat ya. Ustazah, apa sholat duha 4 rakaat setiap sholat pakai surat pendek? Kalau langsung 4 rakaat, keempat-empatnya pakai ayat pendek. Tapi semua sholat sunnah itu semua pakai ayat pendek ya. Beda dengan sholat fardu. Kalau sholat fardu 4 rakaat, ayat pendeknya cuma rakaat 1 dan 2. Rakaat 3, 4 nggak pakai ayat pendek. Sementara kalau sholat sunnah itu rakaat 1 dan 2, 3 dan 4 semuanya pakai ayat pendek ya. Ustazah, apa sholat duha? Udah ya, sebentar ya guys. Ini jilbabku nggak kebaca nih. Pengajian pas lingkungan ada azan, oke, tapi masih baca yasin. Hanya tidak pakai mic, berhenti dulu aja. Ya, jadi kalau lagi pengajian, lagi majelis taklim, lagi baca Quran, azan jeda sebentar ya. Ustazah, vidya buat orang meninggal tapi nggak tahu berapa jumlah yang harus dibayar. Bayar semampunya aja. Ya. Ustazah, kalau sedekah subuh aku kasih ibu yang baru lahiran bebas ya. Ustazah, bolehkah mencium jenazah yang bukan muhrim? Jangan ya. Bagaimana kalau bisanya sholat cuman ayatnya itu aja, nggak masalah. Ya, yang namanya ayatnya itu aja nggak masalah. Yang penting teman-teman isinya adalah ayat Al-Quran. Mau diganti dengan ayat kursi, mau diganti dengan Al-Baqarah, mau diganti dengan Rabbana Atina, boleh, nggak masalah. Yang penting isinya ayat Al-Quran. Bolehkah sholat wajib tidak membaca inni wajjahtu? Boleh. Iftitah itu tidak wajib. Iftitah itu cuma sunnah pada semua jenis sholat. Ustazah, waktu yang bagus buat sholat istikharah siang dan malam bebas. Apa boleh sedekah subuh diberikan kepada adik kandung? Sedekah subuh ke siapapun bebas. Boleh nggak kalau sholat malam nggak rutin tiap malam? Sholat malam tetap sunnah, nggak rutin nggak apa-apa. Kalau suami sering fitnah, terus istri pergi dari rumah, bolehkah istri ninggalin rumah? Istri ninggalin rumah bentuknya nusyus ya, jadi jangan tinggalin rumah ya teman-teman ya. Sebenarnya orang yang fitnah itu dia tahu kok dia sedang fitnah, dia tahu kok itu kebenarannya di mana. Cuma dia baga-baga aja, jangan tinggalkan rumah. Saya khawatir mbak tinggalkan rumah, dia nggak jemput, mbak balik lagi, malu nanti kita. Perempuan jangan tinggalkan rumah, biar dia yang ninggalin, kalau balik lagi dia yang malu, bukan kita. Ingat, rumah yang didapat dalam hubungan suami istri tetap rumah kita. Jangan, perempuan terlalu labil untuk keluar dari rumah, karena kalau balik lagi makin hajab nanti kita. Ustazah, tapi yang lain tetap baca yasin, saya diam. Ya, diam, ikutin kelanjutannya aja mbak. Ya, diam, karena yang lain belum ngerti kan. Jadi azan dia gas aja yasinnya, nggak apa-apa. Nanti mbak ikutin yang ada aja. Ustazah, puasa Daud apa boleh puasa Yaumul Bid? Nggak usah ya. Karena puasa Daud itu mbak harus sampai kepada mode sehari puasa sehari enggak. Sehari puasa sehari enggak. Sehari puasa sehari enggak. Sehari puasa sehari enggak. Jadi kalau seandainya mbak puasa Daud itu pertahankan di mode sehari puasa sehari enggak. Makanya tidak perlu lagi puasa Senin Kamis dan puasa Yaumul Bid. Toh puasa Daud udah nomor 1 di antara ekosistem puasa sunnah. Ustazah, oke sebentar ya. Ustazah, kalau baca la ilaha illallah, la ilahnya nggak dibaca langsung illallah. Kecuali Allah, nggak ada artinya jadinya ya. Mau tanya, sholat sunnah sebelum zuhur itu baca sholatnya 4 juga. Siap Mbak Ria, Mbak Lynch. Sholat sunnah qobliyah zuhur, kalau mau 4 rakaat 1 kali salam, semuanya baca ayat pendek. Dan tidak pakai tahiyat awal. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir. Saranku adalah dua-dua aja. Lebih gampang.
Ustazah, kepiting boleh karena dia hidup di satu alam aja. Kalau di alam kering dia mati, ya. Ustazah, sebentar. Kalau Ustazah, bacaan iftitah kabirau dan wajah tuh apa sejalan? Sejalan. Tapi kalau nggak dibaca nggak apa-apa. Sholat duha jam 11 masih bisa. Pokoknya 1 jam menjelang azan zuhur. Sholat tahajud kalau tidak baca al-kafirun nggak apa-apa. Sunnah saja. Kul nggak apa-apa. Oke, Ustazah, waktu udah Ustazah di Taiwan udah waktu maghrib tapi masih ada matahari, nggak apa-apa, ya itu dia akan tenggelam, nggak masalah ya, pasti negara itu sudah menentukan waktu sesuai dengan ru'yatnya. Oke, sebentar ya, sholat sunnah, oke sebentar ya, oh ini aku aja nggak bisa baca nih guys tappingannya karena jilbabku. Oke, Ustazah sebentar. Sebentar, Ustazah beneran boleh sholat qobliyah subuh dikerjakan habis sholat subuh. Kalau kita telat ke masjid, tidak boleh. Yang namanya qobliyah itu sebelum sholat, tidak setelah sholat fardu. Tapi sebelum sholat fardu setelah azan ya. Ustazah, zakat penghasilan diberikan kepada orang tua nggak boleh. Zakat nggak boleh ke orang tua, zakat nggak boleh ke anak karena mereka adalah tanggung jawab kita. Jadi kalau sedekah boleh ke orang tua, kalau zakat nggak boleh. Kalau kita mau sholat taubat, apakah harus mandi taubat dulu? Jawabannya tidak ya. Ustazah, sholat duha 4 rakaat, apa 2-2 atau langsung 4? Saranku untuk teman-teman pemula 2-2 aja. Dia jauh lebih gampang ya. Ustazah, beneran usir istri. Katanya kalau serumah katanya maksiat atau berantem. Kalau diusir suami tetap itu jatuh talak. Tapi pergi atau enggak itu pilihan teman-teman ya. Bilang aja, ya udah kamu aja yang pergi, kamu istirahat dulu lah ya. Aku di sini aja lah ya, kayak gitu ya. Jadi sebenarnya siapa yang mentalak dia yang harus memergikan dirinya, bukan sekedar dia mengusir. Kecuali kalau mbak dikembalikan kepada orang tua baik-baik, oke aku pergi telepon dulu makku untuk aku bisa diterima di sana, kayak gitu. Nah kalau seandainya dia nggak menelpon mak kita atau wali kita, ya udah kamu aja yang pergi. Siapa bilang gitu? Ustazah Nela ya. Ustazah, oke. Boleh nggak sholat hajat 2-3 kali sehari? Boleh, nggak jadi masalah ya. Oke, wali kan ada, kakak, adik ada, ya kan? Ustazah, oke, sebentar ya. Ustazah, kalau lagi azan, bolehkah kita tahiyatul masjid? Jangan. Kalau lagi tahiyatul masjid, azan harus berhenti. Nggak boleh melakukan aktivitas apapun ketika azan. Ustazah, statusku ingin berbuat baik tentang agama. Tapi padahal bukan ustazah, nggak ada masalah. Ustazah, bagaimana anak melarang orang tua menikah lagi? Nggak usah dilarang. Daripada emaknya berzina, biar aja dia menikah, ridhoi aja. Daripada pula dia berzina. Apa rasanya kalau teman-teman pengen nikah terus dilarang sama orang tua? Pedih kan? Nah daripada berzina, udah nggak apa-apa kok emak kita nikah lagi. Usianya 60-70, biarlah dia merasakan hal seperti yang pantasnya dia rasakan ya. Sholat taubat kecuali kalau laki-laki itu mendatangkan mudorot. Ma, aku tengok laki-laki itu tak bagus ma. Kemarin aku tengok dia dongkrong di sini sama perempuan. Besok di sini lagi sama perempuan. Kayak gitu kan. Ustazah, setelah sholat kan berdoa. Kalau kentut batal nggak doanya? Nggak. Zikir, doa, sholawat, kentut nggak masalah ya. Oke, maaf kentut. Di sini bebas. Selagi tidak melanggar syariat, boleh bebas. Kentut pun kita bahas. Aman, Mbak. Bahas kentut tidak melanggar syariat. Jadi kalau Mbak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus Mbak zikir dan doa kentut enggak apa-apa. Cuma kalau mau ambil wudhu aja, tapi enggak wajib ya. Oke, Ustazah, amalan apa saat haid? Ya banyak, bisa sholawat, bisa berzikir, bisa ingat kekurangan diri, ya bisa berdoa, ya. Oke, Ustazah, apa bedanya qobliyah dan ba'diyah subuh? Ba'diyah subuh nggak ada, yang ada adalah qobliyah subuh, ya. Paling populer di live ini kentut, ya, betul sekali ya. Ustazah, qobliyah subuh sama sholat fajar sama aja ya Mbak. Setelah azan subuh, sebelum sholat subuh. Ustazah, sholat duha tiap 2 rakaat bacaannya doa duha enggak? Jadi begini. Sholat duha itu rakaat pertama dianjurkan baca asyams. Rakaat kedua dianjurkan baca ad-duha.
Tapi itu cuma keutamaan, dia bukan bagian dari kewajiban. Kalaupun enggak masalah ya teman-teman ya. Ustazah, baca surat Al-Quran di rumah apakah harus pakai jilbab? Sebenarnya Mufti Mesir mengatakan tidak wajib. Tapi aku tetap mengarahkan teman-teman untuk melakukan yang namanya pakai jilbab. Karena itu bentuk dan cara kita memprioritaskan Allah atas hidup kita. Ya, jadi jaga adab lah kalau sama Allah. Ketemu manusia aja kita rapi-rapi, masa ketemu Allah nggak rapi? Oke? Ustazah, oke, waktu sholat hajat. Sholat hajat itu bisa dikerjakan kapanpun, 24 jam. Siang dan malam boleh. Apakah zakat boleh diberikan ke orang tua dan anak? Nggak boleh. Zakat itu nggak bisa ke orang yang dia tanggung jawab kita, ya. Zakat itu nggak bisa diberikan kepada orang yang dia tanggung jawab kita, seperti anak, ya, atau orang tua itu nggak boleh, atau suami kepada istri itu nggak boleh, ya. Ustazah, investasi di toko emas 100 gram dikasih 2 juta per bulan. Nggak boleh. Kalau dia tetapkan kamu investasi ke sini 100 juta, pasti aku kasih 2 juta. Itu nggak boleh. Yang boleh itu adalah kasih aku 100 juta, maka aku akan bagi hasil 10% setiap mendapatkan keuntungan bulanan. Jadi persentase, dia rugi kita rugi, dia untung kita untung. Untungnya besar dia kasih besar, untungnya kecil sama-sama kecil. Itu namanya investor, boleh. Tapi kalau sekedar tanam uang ya, kasih sini 20 juta aku pasti kasih 1 juta sebulan. Kalau pasti itu namanya fixed return, itu haram. Sedekah subuh boleh dikasih ke orang tua. Kalau sedekah bebas ya. Sedekah itu bisa dikasih ke orang tua, yang bisa dikasih ke anak, bebas kalau sedekah mah ya. Oke, kredit di bank jangan, apapun bentuk kreditnya. Iya, riba. Riba itu gini, kamu taruh duit 50 juta, pasti aku kasih nanti 2 juta. Itu udah pasti riba, Mbak. Karena yang boleh itu adalah kasih aku uang 50 juta, nanti aku akan bagi hasil dari keuntungan ini. Itu boleh. Namanya bagi hasil bisa jadi rugi dan bisa 50 jutanya hilang kalau perusahaannya bangkrut. Oke? Nah, gitu ya. Ustazah, ATM ini nggak apa-apa, buatlah ya. Ustazah, batas sholat isya sampai jam berapa? Macam sampai adzan subuh tapi nggak boleh dilalaikan. Sedekah, kalau seorang janda menikah dengan suami orang tanpa wali tidak bisa. Wali harus ada dalam menikah. Baca doa beda wudhu di kamar mandi. Oh, baca doa di ba'da wudhu, setelah wudhu di kamar mandi. Masuk WC kan baca doa. Keluar WC kan baca doa. Kemudian mau cebok kan baca doa. Mau mandi junub kan baca niat. Mau berwudhu baca niat. Mau masuk WC baca doa. Ketika posisi semua itu doa-doa dan niat itu di dalam kamar mandi, silahkan dibaca. Tapi tutup bibirnya, ucapkan dalam hati. Ustazah, saya punya kredit peralatan rumah tangga. Apa hukumnya? Silahkan. Asal jangan kasih denda orang kalau orang itu nggak bayar. Ustazah, sholat taubat bisa nggak siang hari? Bisa. Ingat, ada 5 jenis sholat yang bisa dilakukan siang dan malam. Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Sholat ini bisa dilakukan siang dan malam. Jadi nggak perlu bingung lagi. Sholat hajat kapan Zah? Sholat taubat kapan Zah? Istikharah kapan saja? Sebenarnya semua sholat yang itu tadi aku sebutkan bisa dilakukan kapanpun. 24 jam. Siang dan malam. Kecuali habis subuh dan habis asar itu nggak boleh. Kecuali habis subuh dan habis asar. Ustazah, waktu yang paling dianjurkan sholat witir. Jadi gini Mbak. Batas tahajud dari habis isya sampai azan subuh. Batas witir habis isya sampai azan subuh. Batas sholat yang kita lakukan di malam hari, misalnya pengen hajat saat malam, pengen taubat saat malam, dari azan isya sampai azan subuh. Dari habis isya sampai azan subuh. Cuman persoalannya ini kan panjang, iya kan? Nah, ini kan panjang gitu ya. Maka malam itu dibagi 3. Yang pertama, sepertiga malam pertama dari habis isya sampai jam 11 malam.
Sepertiga malam kedua jadi dari jam 11 malam sampai jam 2 malam. Sepertiga malam ketiga dari jam 2 malam sampai azan subuh. Nah, kalau mau ditanya kapan waktu terbaiknya? Terbaiknya adalah jam 2 malam sampai azan subuh. Oke. Jam 2 malam sampai azan subuh. Anak lahir maksudnya gimana, Pak? Sebentar ya. Ustazah, gimana hukumnya sholat bermaksud pada imam yang bacaannya kurang benar? Jadi begini, cara baca Quran imam itu ada dua. Al-Fatihah misalnya, ada yang dia wasol, dia cepat satu nafas. Selagi makhorijul hurufnya benar, ya ikhfa, idgham, ikhfanya benar, nggak apa-apa. Walaupun dia bacanya wasol, terus gitu. Tapi ada yang imam itu bagusnya berwakaf, dia berhenti setiap bacaan. Hanya saja ketika imam itu bacaannya tepat, lalu panjang pendeknya tepat, walaupun cepat nggak apa-apa. Yang penting panjang pendeknya tepat. Nah, sementara kalau ada imam panjang pendeknya nggak tepat, menurut Imam Nawawi meninggalkan satu mat. Mat itu yang panjang guys, yang panjang. Yang walad dolin itu kan 5 harokat gitu kan. Siapa yang menghilangkan satu mat dalam Al-Fatihah sama dengan meninggalkan atau menghilangkan satu huruf dalam Al-Quran. Jadi kalau dia nggak tepat panjang pendeknya, jangan berimam sama dia, berimam sama yang lain aja. Saja boleh nggak sholat qobliyah sama ba'diyah zuhur dua-dua? Nggak jadi masalah. Anak kaya tapi hidup orang tua susah. Apa anaknya berdosa ketika tidak membantu orang tua? Kalau orang tuanya sampai miskin banget dengan kekayaan anaknya, anaknya berdosa. Ini anak bisa kaya lagi loh. Ini kan tadi pertanyaan, anak kaya tapi tidak membantu orang tua. Ini saya jamin nih, kalau dia bantu orang tua lebih kaya lagi dia. Dia cuma merasa kaya aja. Dia nggak tahu ada kekayaan yang akan lebih besar ketika dia bantu orang tua. Andaikan orang tahu semua anak tuh dermawan sama orang tuanya. Karena ada teman-temanku yang ngomong gitu guys. Aku gak bantu orang tua Nel, kaya juga aku. Salah kamu. Kalau kamu bantu lebih kaya lagi. Masa mau gini-gini doang hidupnya? Kekayaannya terbatas. Kalau bisa kekayaan kita gak terbatas. Ada keajaiban-keajaiban. Tapi kita bingung mau bayar zakat kemana. Ya kan? Jadi kalau orang tua nyampe susah dia tidak anak berbakti. Biasanya terbatas kekayaannya. Kaya menurut dia aja. Padahal dia bisa lebih kaya lagi. Ustazah, niat untuk hari lahir gimana? Niat untuk hari lahir maksudnya gimana Mbak? Ustazah, adakan qobliyah Isa? Ada nggak qobliyah Isa? Qobliyah Isa ada, tapi hukumnya sunnah biasa. Ya, kalau seandainya membantu orang tua tapi nggak kaya gimana? Ini sesuatu yang tidak mungkin. Pertama, bisa jadi dia membantu orang tuanya tidak ikhlas. Yang kedua, bisa jadi dia sedang diuji oleh Allah, dinilai keikhlasannya. Apakah dia bantu orang tua ingin kaya atau memang ikhlas lillahi ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah apakah dia memang kaya tapi tidak pernah merasa kaya karena dia tidak bersyukur. Oke? Tidak ada orang yang rajin sedekah itu susah. Kalaupun dia susah, itu cuman ujian yang Allah tunjukkan. Apakah dengan kamu bantu orang lalu aku susahkan, kamu tetap bantu gak? Ingat kemungkinan pertama keikhlasannya. Ikhlas gak dia bantu orang tua? Yang kedua bisa jadi Allah uji. Kamu ini benar-benar ingin membantu gak? Atau kamu hanya sekedar ingin kaya saja? Yang ketiga Allah itu ingin menyatakan kepada kita bahwa kira-kira kalau aku tahan nih, kamu udah bantu, kamu ngomel nggak? Kalau ngomel nggak akan kaya. Oke, jadi puzzle-nya harus diperbaiki. Ustazah, oke, sebentar ya. Ada nggak tuyul? Karena duit sering hilang. Tuyul nggak ada. Ya, itu manusia yang pelakunya. Bolehkah kalau lagi haid baca Al-Quran tanpa menyentuh mushaf? Cari yang terjemahan lebih aman. Sedekah subuh sebaiknya diberikan ke siapa? Bebas. Ustazah, oke. Sebentar ya. Membedakan harga jual cash sama ngutang itu riba nggak? Itu ujroh, itu upah, kita meringankan beban dia dan dia diringankan oleh kita, boleh. Tapi kalau seandainya kalau dia pakai denda, kalau orang nggak bayar dia gosipin, kalau orang nggak bayar terus dia ambil barangnya, itu haram. Ingat ada kemungkinan orang nggak bayar ya Mbak, oke. Dan jangan kasih ambil barangnya. Ustazah, karena konsep dari hutang piutang adalah meringankan beban.
Apakah semua orang yang kita lakukan, apakah semua yang kita lakukan atas izin Allah? Enggak. Berhutang tidak atas izin Allah. Allah tidak mengizinkan kalau hutang riba, kita aja yang mau. Buka aurat di luar tidak atas izin Allah, kita aja yang pergi buka aurat. Melawan suami Allah nggak izinkan, kita aja yang melawan aturan Allah. Jadi tidak semua yang terjadi di dunia ini atas kehendak Allah. Ada beberapa yang di luar kondisi kita itu atas kehendak Allah. Contoh misalnya kematian, contoh misalnya kecelakaan, contoh misalnya sakit yang mendadak parah. Tapi banyak hal di dunia ini menjadi pilihan kita. Yang kita pilih, tapi kadang-kadang kita fitnah Allah seakan-akan ini ujian dari Allah. Padahal kita yang buat. Ustazah, kalau mau puasa kodo tapi dibuat seperti puasa Daud silahkan. Tapi tidak boleh dibatalkan sampai maghrib. Ustazah, oke. Anakku ujian lisan, apa yang dibaca? Doa saat ujian lisan adalah Rabbi syrah li sadri. Ya Allah, lapangkan untukku dadaku. Wa yassir li amri. Mudahkan untukku urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Lepaskan kekakuan lidahku agar mereka ngerti perkataanku, ya. Oke, gitu, agar mereka ngerti perkataanku, ya. Oke, gitu ya. Sebentar ya teman-teman ya. Oke. Ustazah, Rabbi syrah li sadri, ya, wa yassir li amri, ya, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke. Ustazah, batas zikir pagi kapan? Batas zikir pagi kapan? Zikir pagi maksudnya gimana, Mbak? Ustazah, kalau niat sedekah subuh tapi baru sempat ngasihnya siang, nggak ada masalah. Kan dikumpulkan di waktu subuh ya. Nah, di waktu subuh kita kumpulkan ya. 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000. Nanti kita kasihnya siang, itu boleh ya. Bentar ya. Oke, sebentar ya. Bolehkah sholat qobliyah dilakukan di rumah? Jawabannya adalah boleh. Misalnya nih kita sholat zuhur jam 12:30 nih azannya. Lalu kita sholat zuhurnya jam 1. Kita qobliyah dulu, lalu kemudian kita sholat zuhur, lalu kemudian kita ba'diyah zuhur ya. Itu boleh ya. Ustazah, oke sebentar ya. Ustazah, barusan selamatan atau kasih berkat. Apa ini maksudnya? Tunggu sebentar ya Mbak. Ustazah, kalau zikir pagi jam 11 siang boleh nggak? Kalau zikir pagi jam 11 siang boleh nggak? Zikir pagi jam 11 siang bukan zikir pagi namanya. Ya, tapi besok tinggal dilakukan lagi aja. Ustazah, oke. Kalau lupa sholat subuh, sedekah subuh diisinya pagi nggak apa-apa. Jadi gini ya, sedekah subuh itu adalah sedekah yang mana dikumpulkan di waktu subuh. Yang mana dikumpulkan di waktu subuh ya. Sedekah subuh itu sedekah yang dikumpulkan di waktu subuh gitu ya. Nah, jadi misalnya nih dari azan subuh sampai habis waktu subuh ya. 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000. Lalu kemudian setelah itu teman-teman boleh kasih kepada orang lain. Nah, ngasihnya itu nggak mesti pagi. Ngasihnya tuh bisa siang, bisa malam, dan bisa jam 1, bisa hari Minggu, dan afdolnya hari Jumat berkah ya. Ustazah, apa betul kerjaan rumah tangga seharusnya dikerjakan oleh suami? Enggak, tergantung kesepakatan dan keridoan masing-masing. Ustazah, mengganti puasa Ramadan barengan niatnya dengan puasa sunnah. Mbak, satu niat satu amal. Jangan menggabungkan dua niat dalam satu amal. Walaupun ada ulama yang membolehkan, tapi pendapat itu tetap ada yang membantahnya dan melemahkan pendapat itu. Yang satu wajib, yang satu sunnah. Udah, fokus aja lah ya. Fokus aja kepada teman-teman boleh melakukan yang namanya kalau niatnya kodo aja, kalau niatnya sunnah aja. Oke. Ustazah, subuh ke anak-anak kecil boleh ya? Sedekah subuh ke anak kecil boleh ya? Tidak harus fakir miskin. Teman-teman, sedekah subuh itu boleh kepada siapapun. Ke anak kecil, ke orang tua, ke orang maksiat, ke pelaku dosa, kok ke anak takdir makan kawan, kasih makan kucing, uang pesta, uang untuk masjid, lampu masjid, bebas. Jadi sedekah subuh nggak usah pusing.
Mau teman-teman kasih ke siapapun enggak apa-apa. Yang penting untuk orang. Dah bebas guys. Mau kasih ke siapa? Ke orang kafir kasih. Ke orang yang enggak sholat kasih. Ke anak kasih. Ke pengemis kasih. Bebas mah kalau sedekah subuh. Bentuknya yang penting untuk orang. Ya, sumbangan 17 Agustus kasih. Kenapa semakin sering sholat, semakin kepikiran juga kesalahan yang diperbuat. Tidak apa-apa. Iya, terpikiran kesalahan lebih baik daripada tidak memikirkannya sama sekali. Semoga itu langkah kegelisahan menuju hijrah. Ustazah, oke. Kalau putus asa terhadap hidup dosa enggak? Dosa besar. Berarti berburuk sangka kepada Allah dan tauhidnya bermasalah. Ada dalil wala taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Anak yang sekarang maksiat bisa jadi suatu ketika anak yang paling taat. Rezeki yang sekarang susah bisa jadi suatu ketika menjadi lebih baik. Kalau teman-teman berburuk sangka kepada cobaan, itu tanda berburuk sangka kepada Allah. Hati-hati nanti tauhidnya bermasalah ya. Ustazah, puasa Daud sepanjang berapa ya? Sepanjang usia. Sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Tapi boleh batal, boleh berhenti kalau enggak kuat. Ustazah, boleh enggak sedekah subuh dicatat terlebih dahulu? Silahkan. Ustazah, kapan batasan qobliyah subuh? Dari azan subuh sampai habis waktu subuh. Selagi masih ada waktu subuhnya, boleh. Apakah penyakit hati seperti iri dengki bisa sembuh? Bisa. Cara yang pertama, jangan lihat kelebihan orang lagi. Yang kedua, fokus dengan kelebihan kita. Jangan fokus dengan kekurangan kita. Oke? Ustazah, bagaimana kalau orang lain punya utang sama kita tidak mau bayar? Ingatkan sampai 3 kali. Seandainya dia tidak mengingatkan, seandainya dia tidak membayar, maka ada 2 pilihan buat kita. Yang pertama adalah kita ikhlaskan. Yang kedua adalah tidak kita ikhlaskan. Nanti di akhirat dia akan mencari kita untuk membayar hutang-hutangnya dengan amalnya. Lumayanlah sebagai pemberat amal kita di hari akhirat. Ustazah, setiap sholat sunnah Mbak Yuliana? Ustazah, kalau ingat ganti Mbak Nuni. Kalau nggak ingat jangan, cukup bertaubat saja Mbak Nuni ya. Oke, stop menuhankan Muhammad. Betul Mbak TikTok ya. Muhammad tetap bukan Tuhan. Pintar kali sih kawan. Ustazah, oke. Kalau sedekah subuh dikumpulin setahun, nenek dikasih ke nenek, boleh nggak? Boleh ya. Ustazah, kalau lagi datang bulan, boleh nggak masuk musola? Imam Syafi'i bilang, ada yang mengatakan tak boleh masuk 7 langkah berdosa. Ada yang mengatakan boleh masuk asal tidak menetes. Ada yang mengatakan boleh masuk tak boleh duduk. Ada yang mengatakan boleh masuk musola, nggak boleh masuk masjid. Terserah mau pilih yang mana ya, boleh aja. Tapi jangan berubah. Hari ini aku lagi males ya udahlah tak boleh masuk 7 langkah berdosa Imam Syafi'i misalnya. Besok aku lagi rajin boleh masuk asal tidak menetes misalnya. Itu yang nggak boleh berubah-ubah. Oke. Ustazah, oke, sebentar ya. Boleh nggak datang bulan baca Al-Quran? Saranku di HP bisa. Atau sekedar mengulang-ulang hafalan, berzikir, sholawat jauh lebih aman ya. Kami tidak menuhankan Muhammad tapi Allah iya. Dia masuk guys, stop menuhankan Muhammad katanya. Rupanya salah pula statementnya. Memang kita tidak menuhankan Muhammad Mbak TikTok ya. Ustazah, saya kepikiran ke depannya, takut banget kenapa-napa. Nggak boleh. Berarti berburuk sangka kepada Allah. Orang yang terlalu takut akan masa depan, tanda dia berburuk sangka kepada Allah. Allah nggak mungkin zolim kepada Mbak. Allah itu lebih baik daripada apa yang kita pikirkan. Aman aja. Nggak usah was-was. Present moment ya. Lakukan yang terbaik sekarang ya. Ustazah, apa benar rekening bank diblokir sampai pemerataan kalau wallahualam bishawab? Itu peraturan pemerintah. Ustazah, saya mau tanya, kalau meninggal kecelakaan itu diterima enggak? Apa yang diterima Mbak? Ustazah, kalau kita mau umroh, apa harus kita bilang ke teman-teman? Boleh iya, boleh tidak. Kalau sekedar mohon maaf lahir dan batin gak jadi masalah ya. Tapi kalau mau bilang gak masalah sih, barangkali temannya mau titip doa. Ustazah, apakah ada amalan zikir agar hati tenang?
Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan semua zikir hati akan menjadi tenang. Apapun zikir memang kalau dilakukan terus-menerus akan membuat hati tenang. Jangan kayak rekanku, aku udah zikir Nel nggak tenang juga hatiku. Berapa hari engkau zikir? Udah seminggu Nel. Berapa tahun usiamu? 40 tahun Nel. 40 tahun gak pernah zikir, seminggu zikir mau langsung tenang. Yo gak bisa, oke. Terus zikir itu jadikan habit, kebiasaan hidup ya. Apa-apa zikir, ngelihat sesuatu yang indah, Masya Allah. Terkejut, la haula wa la quwata illa billah. Dapat nikmat, Alhamdulillah. Ya kan, every apa yang kita ucapkan itu usahakan zikir. Insya Allah kita akan jadi orang yang berserah, mentality kita lebih kuat ya. Ustazah, oke. Bagaimana zakat emas? Ini kemarin kita ceramah. Teman-teman share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang masih banyak bingung, coba klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Ya, ikuti ceramah-ceramahnya aku banyak ceramah tentang zakat, talak, dan seterusnya. Atau teman-teman yang pengen tahu cepat tentang itu semua, pergi ke channel YouTube-nya aku. Di sana sudah ada video zakat Nela Luki. Cari aja zakat Nela Luki, talak Nela Luki. Nanti akan muncul video-video aku tentang talak dan zakat di YouTube dan di TikTok. Ya, nah tapi pada intinya zakat emas itu emasnya harus 85 gram dulu. Dan harus numpuk dulu 1 tahun. Baru zakatkan 2,5%. Contoh, misalnya aku punya emas 100 gram di hari ini. Maka tahun depan aku coba cek berapa emasku. Misalnya 120 gram. Maka 1 gram berapa? 2 juta. Kali 120, 240 juta. Maka keluarkan zakat 2,5% ya. Jadi yang mau tahu tentang zakat boleh pergi ke channel YouTube aku karena panjang. Ada zakat penghasilan, zakat emas ya. Kemudian ada zakat tabungan ya. Kemarin aku baru ulang lagi tentang zakat. Nanti kita ulang-ulang lagi. Yang baru mampir klik aja foto aku di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya. Kalau baca zikir pas duha jam 8, jam 9 apa bisa? Bisa, nggak masalah ya. Ustazah, oke. Masih Mbak Wiwi ya. Ustazah, sebentar ya. Saat haid rambut rontok nggak harus dikumpulkan dan dimandikan. Tidak ada syariatnya seperti itu ya. Ustazah, apakah zakat emas yang kita pakai termasuk zakat? Cuman bedanya kalau zakatnya adalah zakat perhiasan ya, maka sekali seumur hidup. Tapi kalau zakatnya logam mulia adalah setiap tahun ya. Logam mulia setiap tahun, kalau zakat emas sekali seumur hidup ya. Ustazah, oke. Sebentar ya. Ustazah, doa sering kehilangan duit. Mbak sering kehilangan duit. Sejauh ini belum ada doanya. Mbak doa aja yang isinya ini. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk. Oke, Ustazah, sebentar ya. Zakat emas bisa nggak kita kasih ke masjid? Zakat emas bisa nggak kita kasih ke masjid? Nggak boleh. Zakat itu harus orang-orang yang berhak menerimanya ya Mbak. Misalnya nih zakat, sebentar ya. Misalnya nih zakat ke fakir ya atau ke miskin gitu ya. Zakat itu harus kepada orang yang berhak menerimanya. Bisa ke fakir ya, bisa ke miskin dan seterusnya. Ustazah bisa baca Quran lewat HP, Yasin dan Al-Waqiah. Jadi begini, kalau mau baca Quran lewat HP, maka teman-teman harus melakukan kalau mau baca Quran lewat HP, itu boleh kalau haid aja. Kalau seandainya teman-teman tidak haid, saranku baca dari Quran yang sebenarnya. Karena kalau terbiasa baca Quran dari HP, aku khawatir banget nanti teman-teman jadi terbiasa. Karena itu beda. Rosam Quran yang ada di handphone dengan yang ada di Quran sebenarnya itu berbeda. Ustazah, oke. Sholat qodho berapa rakaat Ustazah?
Kodoh sesuai dengan waktu sholatnya dan jam sholatnya. Ustazah, bolehkah puasa Daud hanya 1 bulan? Jangan diniatkan puasa Daud hanya 1 bulan. Jangan diniatkan misalnya puasa sunnah puasa Daud hanya 2 bulan. Jadi puasa Daud nggak boleh dikasih batas. Pokoknya pengen puasa Daud aja. Bisa sebulan 2 bulan. Toh kalau berhenti bisa. Tapi niat di awal nggak boleh dikasih batas. Itu karakternya. Contoh contoh misalnya saya pengen puasa Daud Senin, Rabu, Jumat aja. Sabtu, Minggu enggak. Itu nggak boleh. Karena tabiat puasa Daud itu dilepaskan. Ya, dibiarkan gitu aja. Ustazah, oke, betul baca Quran dari handphone boleh atau sekedar mengulang hafalan boleh. Ustazah, menunda haid saat umroh boleh. Ulama menyepakati boleh dengan cara minum obat penunda haid, konsultasi ke bidan atau beli di apotek. Ustazah, sedekah subuh kita lupa 3 hari atau 1 minggu, lupa naruh, gimana tuh? Karena belum terbiasa aja kok. Nanti kalau udah terbiasa nggak bakal lupa lagi, nggak apa-apa, tinggal dirapel aja ya. Ustazah, ada larangan hari boleh nyampur sama suami. Hanya saat ihram saja tidak boleh nyampur. Ustazah, gimana cara sholat yang gak bisa sujud dan duduk tahiyat? Tapi berdiri bisa. Sholat aja dalam keadaan duduk mbak. Shollu qa'iman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa'ilam tastati faqaidan, kalau nggak bisa duduk. Fa'ilam tastati fa'ila jam, kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa'ilam tastati famustalkian, kalau nggak bisa ya telentang. Jadi boleh sholat dalam keadaan duduk kalau mbak nggak sanggup ya. Ustazah, oke. Kalau dulu nggak sholat, adakah amalan yang menggantinya? Hanya kalau ingat bisa kodoh. Kalau nggak ingat segera bertaubat saja. Suatu ketika ada orang yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya masuk Islam 10 tahun yang lalu. Saya nggak sholat, nggak puasa. Rasul bilang, kamu yakin 10 tahun? Yakin ya Rasul. Yakin 10 tahun? Yakin ya Rasul. Kalau yakin kau bisa ganti. Kalau tak yakin kau segera bertaubat saja. Ustazah, oke. Ya sama-sama ya. Hitungan puasa Yaumul Bid setiap bulan gimana? 3 hari setiap bulannya ya. Di puasa Yaumul Bid ya. 3 hari setiap bulannya. 13, 14, 15 Hijriah. Tapi teman-teman aku yakin banget gak bakal tahu kok. Karena setiap bulannya berbeda. Maka untuk itu nanti aku akan bantu mengingatkan. Ketika jadwal Yaumul Bid ada setiap bulannya di tahun-tahun Masehi. Di bulan-bulan Masehi. Kita akan berhadapan dengan Yaumul Bid pada bulan Safar. Klik aja foto aku di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol lonceng live dan videonya. Nanti aku akan ingatkan untuk jika masuk puasa Yaumul Bid. Teman-teman tinggal pantau, lihat video-video singkat, lihat masuk ke live, nanti aku akan ingatkan terus. Bolehkah sedekah subuh sebulan sekali karena aku di luar negeri? Kumpulkan di rumah setiap hari, ditransfer ke kampung sebulan sekali, nggak jadi masalah ya. Oke, Ustazah, oke. Niat untuk lahir anak nih apa maksudnya mbak? Doakan aja lah anaknya baik-baik. Gak usah dipikirin hari lahirnya. Niat apa? Niat hari lahir apa? Doain aja anaknya baik-baik. Semoga jadi anak soleh dan seterusnya ya. Oke, aman ya. Kalau zakat harta diharuskan berupa uang, apa boleh berupa sembako? Berupa sembako boleh ya. Ustazah, oke sebentar ya. Zakat ke ibu sendiri yang tidak punya penghasilan nggak boleh. Zakat nggak boleh ke ibu, zakat nggak boleh ke anak ya. Zakat itu hanya boleh ke orang yang dia bukan tanggung jawab kita ya. Seperti misalnya dia adalah orang fakir, ya kakak kita boleh, ponakan kita masih boleh, sepupu masih boleh, tapi bukan ke anak ya. Ustazah, saya mau beli, saya mau beli madu akasia 2. Ya, dibeli aja pagi ini ya. Promonya masih kita kasih dan yang paling terjangkau pagi ini adalah bundling akasia dengan akasia. Jadi kalau mau beli akasia 2 beli pagi ini ya. Dibandingkan dengan akasia rambutan. Jadi kentut itu benar-benar harus rasa. Ya, kalau kayaknya kentut kok itu bukan kentut, itu cuman was-was ya. Ustazah, iya sholat tahajud 4 rakaat juga nggak pakai tahiyat awal ya.
Seluruh jenis sholat sunnah kalau langsung 4 rakaat nggak pakai ayat tahiyat awal ya. Kecuali kalau seandainya dia 2 rakaat dia kayak sholat subuh aja ya. Oke, bisa berubah dalam hal apa ya Mbak Dasini? Oke, puasa lahir-lahir nggak masyhur. Ustazah, kenapa ya aku sering mimpiin Ustazah? Oh, nggak ada. Mungkin aku masuk dalam memori teman-teman aja yang terlalu sering ikut live aku. Nggak apa-apa, itu cuma sekedar memori aja. Tenang aja, nggak aku apa-apain kok teman-teman biar mimpiin aku. Kalau bisa sih pengen sih kayak gitu ya, tapi karena nggak bisa ya udah. Ustazah, kalau baca Quran terus buang angin, usahakan ngambil wudhu lagi aja. Kalau sholat hajat, munajatnya, kalau sholat hajat munajatnya sesudah apa sebelum salam, setelah salam, saat kita berdoa ya. Ustazah, kalau udah kentut habis sholat boleh zikir nggak? Boleh, yang penting sholatnya udah selesai ya. Ustazah, oke, gimana cara berpikir agar selalu husnuzon? Ya dilatih, harus dilatih. Kok dia marah-marah ya? Oh mungkin dia lagi menstruasi. Udah, kok dia marah-marah ya? Oh mungkin dia udah sebel banget, ada masalah lain kali. Kayak gitu. Jadi harus dilatih ya. Kalau sholat suami manggil, kalau sholatnya sunnah batalkan, kalau sholatnya wajib lanjutkan. Ustazah, oke. Orang punya utang awalnya ikhlas nggak dibayar, terus minjam, terus diceritakan jadi nggak ikhlas. Gimana Ustazah? Ikhlasin aja hutangnya. Apakah dia menceritakan atau tidak, itu bagian dari hal yang juga akan menguntungkan kita. Setiap kita diceritakan oleh orang maka pahalanya akan kembali ke kita. Kalau dia nggak ada pahala maka dosa kita akan diberikan kepada dia. Jadi sebenarnya kita profit ya, untung kalau kita digibahi orang lain ya. Ustazah, bolehkah sholat duha langsung 4 rakaat? Boleh, tapi lebih gampangnya 2 aja, 2 kali salam. Tahiyatul masjid dulu apa sholat sunnah wudhu dulu? Bebas aja. Kalau udah kentut habis sholat, boleh nggak buka murotal di HP? Boleh. Keputihan, kalau teman-teman keputihan itu harus cebok sebelum ngambil wudhu. Nanti saat sholat abaikan, nggak usah terlalu difikirkan ya. Ustazah, diundang haji, ngaji syukuran di rumah, tapi lagi haid baca al-muluk pakai HP. Kalau pakai HP nggak masalah atau sekedar mengulang hafalan aja kalau haid ya. Ustazah, amalan apa biar cepat move on? Dari siapa? Pengen move on dari siapa? Oke, anak muda nih guys ya. Pertama, kalau kita ditinggal atau dikhianati orang lain, pasti selama bersama dia banyak hal yang kita lalaikan. Sibuk sama dia lupa olahraga, sibuk sama dia lupa baca Quran, sibuk sama dia lupa untuk belajar, sibuk sama dia lupa untuk bekerja. Maka kerjakan hal yang selama ini tertunda karena kehadiran dia. Ya olahraga lah, ya kan. Kemudian dia bisa menghafal, kemudian dia bisa nge-gym, dia bisa latihan berenang, kursus berenang. Aku yakin banyak hal yang tertunda kalau teman-teman terlalu dekat dengan seseorang. Bagaimana caranya menghadapi mertua yang kelas kepala? Mungkin bisa diambil kepalanya, dijemur kali biar agak sedikit cair kali ya. Canda ya teman-teman ya. Jadi kalau ada orang yang keras kepala, siapapun dia, doanya adalah Allahumma layyin li qalbahu. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Allahumma layyin li qalbahu. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya ya. Kalau ada saudara yang ngomong nyakitin, gimana ngadepinnya? Beliau sudah tua. Kalau dia udah tua, udah nyinyir, nggak ada lagi caranya. Sabar aja, tenang aja. Kan kita tahu dia kayak gitu bukan karena dia jahat, tapi karena dia udah tua, mungkin dia udah pikun. Teman-teman pula mau ngelawan orang pikun, sama pikunnya kita kayak dia, iya kan? Nah orang tuaku udah pikun, ngomong terus. Ya dia tuh ngomong atas ketidaksadarannya, terus kita mau lawan, nggak bisa, susah, iya kan? Nah tolong dengerin aku, kalau orang ngomong itu didengerin, itu teorinya. Jadi ngomong tuh kalau nggak penting nggak usah ngomong. Ada dalil man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang cinta Allah, cinta hari akhir berkata baik-baik, kalau tidak dia nggak bakal ngerti. Mau teman-teman keluarin dalil sejagat raya, karena dia sudah tua, dia sudah pikun, ya sudah masuk telinga kiri, keluar telinga kanan.
makanan, kan dia sudah pikun. Oke. Ustazah, oke sebentar ya. Kalau daleman harus ganti kalau keputihan. Oh iya jelas. Ustazah, misalnya seseorang di penjara, apakah itu takdir? Enggak. Tergantung, kalau itu atas perbuatan dia berarti itu musibah. Hukuman, ikop buat dia. Bukan takdir. Dia tidak dikuasai oleh Allah sejatinya. Cuma apa yang dia lakukan kembali kepada dirinya. Itu aja. Ustazah, kalau dulu nazar tidak tahu tidak dijalankan. Kalau nazar tidak dijalankan, tidak bisa kafarat. Jalankan nazar itu. Yang kafarat itu kalau lupa nazar. Kalau lupa nazar kafarat. Kalau nggak dijalankan, jalankan segera. Ya, lupa nazar kafarat. Misalnya teman-teman pernah bernazar, ya Allah kalau saya lulus jabatan, saya ngasih 20 orang makan fakir miskin. Belum dilaksanakan kemarin, laksanakan sekarang. Dibayar nazarnya. Kecuali kalau lupa. Kalau lupa pernah bernazar, maka bayar kafarat. Dengan cara puasa, memerdekakan budak. Kemudian memberi makan 10 orang fakir miskin. Atau berpuasa 30 hari berturut-turut. Puasa 3 hari berturut-turut. Sengaja aku puasa kafarat wajib atasku karena Allah. Nggak boleh putus ya. Aku ulang bagi yang lupa nazar. 1. Merdekakan budak karena budak nggak ada. Masuk yang kedua, memberikan makanan 10 orang fakir miskin. Satu orangnya 7 on. Kali 10 berarti 7 kilogram beras. Atau puasa kafarat 3 hari berturut-turut. Sengaja aku puasa kafarat wajib atasku karena Allah. Kalau sholat witir 3 rakaat sekaligus ada tahiyat awal, nggak ada. Sholat sunnah tidak ada pakai tahiyat awal, termasuk sholat witir. Untuk membedakannya dengan sholat fardu. Kalau sholat fardu kan pakai tahiyat awal kan. Kalau sholat sunnah tidak pakai tahiyat awal ya. Kenapa harus istri terus yang ngalah sama suami? Bukannya perempuan harus dimuliakan? Tidak sih, perempuan tidak harus ngalah terus. Tetapi kalau sesuatu itu nggak penting untuk diperdebatkan, lebih baik diam. Diam bukan karena kita mengalah, tapi diam karena kita satu level lebih cerdas. Tapi ketika permasalahan itu merugikan kita, jelas kebenarannya, jangan ngalah. Tegas, misalnya itu sampai memakan hak kita, sampai mencederai kita, ya jangan ngalah, pertahankan itu. Tapi kalau cuma suami atau teman ngomel-ngomel nggak jelas, diam lebih baik, bukan karena kita disuruh ngalah, tetapi karena menghemat energi kita dan supaya kita nggak terbuai ke dalam perselisihan itu gitu. Jadi aku bilang tenang, sabar, itu bukan agar teman-teman ngalah terus, tidak. Lihat kasusnya, dalam beberapa hal justru aku minta tegas. Dan dalam banyak hal aku sangat tegas. Cuman pada perkara yang gak penting biasanya aku lebih banyak diam dan menahan diri ya. Jadi bukan ngalah-ngalah. Ada juga guys orang dizolimin. Oke lah gak apa-apa. Aku gak enakan orangnya. Udah jelas-jelas dia dizolimin dalam bisnisnya. Udah jelas-jelas dia dirugikan dalam hubungan dengan koleganya. Aku gak apa-apalah. Aku serahkan semua sama Allah. Gak bisa. Ada hal-hal di mana kita harus tegas. Ada hal-hal di mana kita harus mengalah, diam, tanda kita jauh lebih berharga. Oke. Ustazah, oke. Wanita lebih baik kerja di rumah kalau lagi hamil ya, tergantung teman-teman aja ya. Ustazah, oke, kalau mau puasa Daud harus mulai Senin, bebas. Jangan dimulai hari Jumat atau Sabtu. Ya, selain itu boleh aja mulai puasa Daud. Bolehkah doa kunut setiap hari? Boleh, nggak masalah. Beda sholat fajar dengan qobliyah, sama saja. Ustazah, oke, kasih makannya berapa kali? Ya, 10 orang fakir miskin masing-masing 7 on ya. Ustazah, amalan apa supaya suami bisa berubah? Dalam hal apa dulu Mbak ya? Ustazah, utang puasa tahun kemarin belum lunas. Selain dikodo, apa harus membayar fidyah juga? Harus bayar fidyah juga. Kalau dia udah lewat tahun. Misalnya nih, tahun ini aku nggak puasa 10 hari. Lalu aku nakal nih, aku cuman ganti 5 hari. Tahun depan aku boleh ganti dengan cara denda fidyah 5 hari. Jadi fidyahnya 5 hari, kodonya 5 hari untuk membayar denda atas kelalaianku karena aku mengganti puasa tidak di tahun yang sama.
Ustazah, oke, apa bedanya sunnah sama makruh? Sunnah itu dikerjakan boleh, dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan rugi kita. Tapi kalau makruh dikerjakan boleh, tapi Allah tidak suka, ditinggalkan lebih baik. Saja sholat duha berapa kali salam kalau 4 rakaat? Bisa 2 kali salam, dua, dua. Sengaja aku sholat sunat duha 2 rakaat, sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri, sengaja aku sholat sunat duha 2 rakaat, sunnah atasku karena Allah. Ustazah, oke, sedekah subuh boleh nggak dikasih sebulan sekali? Boleh, nggak masalah. Ustazah, apakah kita wajib menyembunyikan aib seseorang? Ada 2 kewajiban. Menyembunyikan saat Allah masih menutupnya dan mengingatkan. Tidak sekedar disembunyikan. Kalau disembunyikan tanpa mengingatkan berarti kita itu sedang menutupi kesalahan. Aku tahu kamu salah dan itu salah. Lain kali jangan ulang lagi ya. Udah gitu aja. Jangan sampaikan ke orang, "Oh, dia salah, dia salah, dia salah." Jangan ya. Nanti aib kita juga dibuka oleh orang lain. Semua yang kita lakukan akan kembali kepada diri kita. Ustazah, oke, mana lebih baik utama, wakaf atau infak? Sama-sama aja. Ustazah, sholat sunat witir berapa kali salam? Bisa 1 kali, bisa 2 kali. Kalau dia 3 rakaat, sengaja aku sholat sunat witir 3 rakaat, sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir. Jadi sholat witir kalau 3 rakaat tidak pakai tahiyat awal. Dan rakaat 1, 2, dan 3 semuanya pakai ayat pendek ya. Oke, siap Mbak Kauniape. Ustazah, lahir di luar nikah lalu paman dari bapak yang jadi wali, sah ya. Ustazah, oke. Baik-baik ya. Ustazah, sebentar ya, pelan-pelan ya. Apa boleh sholat mengikat rambut? Boleh kalau perempuan. Kalau laki-laki jangan mengikat, hukumnya haram. Ada laki-laki rambut panjang, dia tidak boleh mengikat rambutnya di dalam sholat. Bagaimana menyikapi suami yang suka membesar-besarkan masalah, judul dan jarang sholat? Intinya adalah ketika Mbak masih bisa sabar mengingatkan, bagus. Tapi kalau seandainya rumah tangga itu sudah tidak ada lagi kebaikan di dalamnya, suaminya judol hingga akhirnya nggak bisa memberikan nafkah, lalu dia selingkuh, akhirnya kita tidak mau melayani, lalu dia nggak sholat, akhirnya kita juga tidak terdidik, dia menghina, kita mencaci, dia berdusta, kita marahi, dia selingkuh, kita akhirnya selingkuh juga. Nah, kalau udah dosa isi rumah tangga tuh akhiri aja lah ya. Kecuali kalau seandainya dia masih ada kesempatan untuk berubah dan kita masih tahan atas kesabarannya itu, sehingga kita masih tetap melayani ya. Oke, judi online kalau dengan anak gimana? Kalau anak ya yang melakukan judi online harus diputuskan segala fasilitas supaya dia tidak melakukan hal yang sama. Kali punishment, kalau kamu melakukan juga, kamu nggak dapat jajan 1 bulan. Kalau kamu melakukan juga, kamu akan begini, begitu, sambil diberikan dia pengertian. Oke, itu harus tiap hari ya, dan suruh dia meninggalkan lingkungan yang mengajak dia kepada judi online ya. Ustazah, sebentar ya. Oke. Hibah hak waris ke saudara kandung. Hibah hak waris, hibah atau waris? Ini satu akad nih. Hibah hak waris ke saudara kandung gimana? Status hak waris ketika orang tersebut wafat terhadap anak istrinya. Pertanyaannya, hibah dengan waris itu beda. Hibah itu sesuatu yang kita kasih kepada orang dan bisa dia nikmati sejak kita hidup. Dan uang yang atau barang yang sudah dihibahkan tidak bisa dijadikan warisan. Contoh, aku punya 10 ruko. 2 ruko aku hibahkan misalnya ke tetangga. Maka yang bisa dijadikan waris hanya 8 ruko. Sesuatu yang udah dihibahkan tidak bisa dijadikan warisan ya. Ustazah, oke, gimana hukum beli kupon undian? Apakah itu termasuk judi? Tergantung, kalau sifatnya permainan tidak judi. Contoh kita ke time zone. Contoh Car Free Day ada kupon. Contoh misalnya 17 Agustus. Kupon itu tidak termasuk judi.
Yang judi itu adalah kalau ada taruhannya. Contoh kita kumpul gitu ya 10 orang, masing-masing bertaruh 1 juta. Ada yang taruh uang 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta, itu taruh namanya. Nanti akan ada yang dapat 10 juta, akan ada yang kehilangan 1 juta. Taruh itu yang nggak boleh. Tapi kalau sekedar teman-teman ikut yang namanya time zone ya 17 Agustus nggak apa-apa. Ada kemarin temanku yang bilang 17 Agustus itu lombanya haram. Nggak ada haram, kan nggak ada taruhan di situ. Uangnya kan dari donatur, bukan dari anggota yang bertaruh. Gimana ceritanya? Ustazah, oke, sholat sunnah sebelum subuh itu apa? Setelah sholat subuh, setelah azan subuh, sebelum sholat subuh itu adalah sholat qobliyah subuh atau nama lainnya adalah sholat sunat fajar. Oke, Ustazah, apakah doa supaya hati anak lembut? Robbi habli minas salihin. Robbi habli minas salihin. Robbi habli minas salihin. Oke, teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya. Semoga kita bisa belajar bersama lebih asik di akun ini ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Kalau kuponnya beli terus dapat hadiah nggak judi? Ya, nggak apa-apa. Kan nggak ada taruhan kan? Ustazah, oke, pertanyaanku dilewati. Nggak ada ya, cuman nggak terbaca aja. Berbaik sangka ya teman-teman, jangan marahi aku. Ustazah, bolehkah sok rawatib qobliyah sudah lewat iqomah? Boleh. Selagi masih ada waktu sholatnya boleh. Misalnya nih sholat zuhur jam 12 lewat 20. Lalu teman-teman baru sholat zuhurnya jam 1 siang. Boleh aja teman-teman qobliyah subuh dulu. Lalu kemudian qobliyah zuhur dulu. Lalu sholat zuhur baru ba'diyah zuhur. Selagi masih ada waktu sholatnya. Oke, apakah aku terlalu cepat? Enggak kan? Oke, apakah aku terlalu cepat? Enggak kan guys? Ustazah, oke, bolehkah membeli rumah dengan cara meminjam uang ke bank? Enggak boleh. Karena kenapa? Minjam uang ke bank itu riba. Pertama, setiap bulannya ada bunganya. Yang kedua, kalau kita telat ada dendanya. Yang ketiga, kalau seandainya kita tidak membayar, maka rumah kita akan dia tarik. Lalu kemudian uang yang sudah kita berikan tidak dia selesaikan, tidak dia kembalikan. Itu sebab kredit rumah itu adalah riba ya. Kalau sholat duha tapi ayat yang dibacanya ayat pendek yang dihafal aja boleh nggak? Boleh banget kok teman-teman ya. Nah sebenarnya rakaat pertama itu disunahkan baca asyams. Rakaat kedua disunahkan baca ad-duha. Tapi kalaupun nggak apa-apa. Baca ayat lain juga sah kok. Ustazah, gimana caranya agar bisa sabar untuk menghadapi orang yang zolim sama kita? Orang zolim, teman-teman, rata-rata kezoliman orang tidak akan berefek kepada kita. Kalau dia cuman gosip-gosipkan kita, dia cuman fitnah-fitnah kita, abaikan saja. Ibarat air yang berisi tanah, makin diaduk nanti makin keruh. Hendapkan saja, diamkan saja. Kamu kok nggak bereaksi? Diam itu adalah sebuah reaksi. Tapi kalau dia sampai mengancam nyawa kita, mengancam usaha kita, baru selesaikan dengan sampai titik darah penghabisan. Tapi kalau dia menipu, selesaikan. Seandainya bisa ikhlas, ya sudah ikhlas. Tapi kalau nggak bisa, selesaikan. Karena itu merugikan kita. Tapi kalau zolimnya sekedar ngadu domba doang, tinggal meninggalkan lingkungan itu nanti juga baik sendiri kok. Oke, kalau dianya gertak gimana? Nggak apa-apa, gertakan itu nggak apa-apa. Toh penelitian menyebutkan yang menggertak biasanya tidak akan melakukan. Ustazah, apa boleh? Ustazah, mohon doanya. Amin, kita doakan semoga cepat sembuh ya Mbak Rahma. Ustazah, saya punya anak angkat ya. Oke, pertanyaannya apa? Kelewatan. Oke, saya ulang ya. Teman-teman, aku nggak kecepatan kan? Ustazah, saya begitu dihibahkan rumah bertahun-tahun. Mana boleh. Saya dihibahkan rumah. Bertahun-tahun saya pakai rumah itu. Rupanya rumah itu diwariskan kepada ahli waris.
Salah, mana boleh rumah yang udah dihibahkan diwariskan. Oke, oke. Iya, belum ada Mbak Eci ya. Ustazah, bolehkah bacaan sholat witir 5 ayat? Sholat witir bebas aja. Yang penting isinya ayat Al-Quran ya Mbak. Ustazah, oke. Membaca Al-Quran di musola di atas kuburan dengan speaker boleh nggak? Di atas kuburan tidak boleh, ada kuburan di dalam masjid atau musola ya guys. Ustazah kalau lagi haid aman, rambutnya sisir aja seperti biasa ya. Oke, Ustazah kenyataannya begitu, sertifikatnya dikasih ke saudara yang lain ya karena dia nggak paham dan egonya main. Ustazah, apakah boleh mengusap ingus di mukena saat sholat? Boleh, ingus tidak najis ya. Ustazah, istri yang diberikan nafkah dari ruang riba, apakah istri berdosa? Harus ada upaya istri untuk agar suaminya mencari pekerjaan lain. Kalau tidak ada upaya darinya, dia ikut berdosa. Tapi kalau dia udah ada upaya, dia tidak berdosa. Ya, tergantung upaya. Oke, Ustazah. Oke, aman ya teman-teman ya. Amin 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 ya. Baca doa sejadah tanpa sujud. Sujudlah, namanya aja sujud sejadah ya. Ustazah, langsung talak 3 gimana? Pada masa Nabi talak 3 dianggap talak 1. Pada masa Abu Bakar talak 3 dianggap talak 1. Pada masa Umar talak 3 dianggap talak 1 selama 2 tahun. Setelah Umar bin Khattab memimpin, talak 3 dianggap talak 3 sekaligus. Dianggap langsung talak 3 sampai sekarang. Walaupun Ibnu Taimiyah mengatakan talak 3 tetap dianggap talak 1, tapi ulama madhab sepakat talak 3 dianggap langsung talak 3. Ustazah, oke, berdosakah mengambil uang di dompet suami secara diam-diam? Tergantung. Kalau suaminya pelit tidak berdosa teman-teman, ngambil sekedar untuk memenuhi kebutuhan makan. Tapi kalau suaminya nggak pelit berdosa. Nah ya, jadi tergantung suaminya pelit nggak. Karena dalam dalil kalau suaminya pelit boleh mengambil uangnya untuk kebutuhan anak laki-laki dan anak perempuan kita. Ustazah, apakah kita boleh tidak mengaji pakai HP? Boleh, tapi jangan dibiasakan. Kalau terbiasa nanti jadi sulit membaca Quran di Al-Quran yang sebenarnya. Lagi halangan baca Quran dari HP enggak apa-apa. Atau sekedar mengulang hafalan boleh. Ustazah, boleh nggak bayar fidyah ke saudara kandung? Boleh, selagi dia fakir miskin. Ya, fakir adalah orang yang tidak bekerja, miskin bekerja tapi nggak cukup uangnya. Ustazah, zalimkah memaksa anak masuk pesantren padahal dia memohon tidak mau masuk pondok? Saranku jangan dipaksa. Biarkan dia sekolah dimanapun dia mau asal di bawah pengawasan kita. Anak yang dipaksa masuk pondok biasanya akan kecil kemungkinan dia itu untuk jadi lebih baik. Nanti dia kabur, dia salahkan kita. Kan mama yang maksa. Nanti dia nggak juara, dia salahkan kita. Kan mama sendiri yang maksa. Kalau dia nanti nakal, dia bilang, kan kakak nggak mau pondok. Mama yang nyuruh, dia salahkan kita. Jadi biarkan dia seperti maunya dia. Yang penting sebagai orang tua mengontrolnya. Oke. Aman ya. Bagaimana nasihatin anak jika di penjara agar tidak putus asa? Nggak apa-apa ya nak, di sini salah tuh nggak apa-apa. Mama tetap ada. Ke depan tinggal jangan ulang lagi. Jalani aja hukumannya, ntar juga keluar kok. Segampang itu aja. Oke. Ustazah, kalau uang sedekah subuh kita tukarkan duitnya boleh, nggak jadi masalah ya. Ustazah, oke, kalau lagi sholat rambut keluar tinggal dimasukin aja. Nggak batal kok, kan nggak sengaja. Ustazah, kalau nolak suami dosa nggak? Ditolak gimana nih? Ditolak terus dia jatuh atau ditolak berhubungan? Kalau ditolak berhubungan berdosa. Tapi laki-laki harus tahu juga, dekatilah istri saat dia siap. Jangan dia habis kehilangan emas 1 kilo terus teman-teman maksa-maksa. Nggak cocok juga. Perempuan tidak boleh menolak kalau suaminya butuh. Tapi suami mintalah saat istri siap. Jadi dua-duanya mantep. Ini suami istrinya baru kehilangan emas 2 kilogram. Terus dia memaksa. Mana masuk Pak Eko? Oke? Ustazah, saya sering ambil uang suami.
Ya, ambil kalau minta ada aja komentarnya. Selagi untuk kebutuhan keluarga doang nggak apa-apa. Kan suatu ketika Rasulullah pernah ditanya oleh seorang sahabat. Ya Rasulullah, suamiku pelit. Ya, istri Abu Sofyan ya kan. Maka Rasulullah mengatakan kau boleh ambil uangnya untuk kebutuhan anak laki-laki dan anak perempuanmu secukupnya. Oke. Kalau lupa sedekah subuh jam 7 sedekahnya nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa sih. Cuma simpan aja dulu dirapel jadi subuh besok. Sedekah subuh itu lupa karena belum terbiasa aja kok. Ntar kalau udah terbiasa aman. Itu karena belum terbiasa aja tuh. Ustazah, gigi palsu wajib nggak dibuka saat kita mau dikubur? Enggak. Karena gigi palsu itu dibolehkan dalam syariat. Kecuali dia bisa buka pasang, bolehlah dibuka ya. Ustazah, sholat taubat boleh nggak habis maghrib? Boleh. Sayangnya suamiku nggak dengar ceramah ustazah. Kuatkan aja, canda ya. Ustazah, bolehkah uang yang kita kumpul untuk sedekah subuh nanti diberikan kepada orang tua? Boleh. Lagi haid gimana sedekah subuhnya? Kumpulkan aja di rumah. Ya, ini ada kaleng, kumpulkan 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000 ya. Kumpulkan aja di rumah ya, sedekah subuhnya ya. Ustazah, boleh nggak sebelum subuh sholat sebelum subuh untuk almarhum ibu? Maksudnya sholat untuk almarhum ibu maksudnya gimana? Kalau sholat ya sholat aja. Nanti setelah habis sholat doakan almarhum ibunya ya. Oke, Ustazah, Nabi Yusuf dipenjara karena difitnah. Itu apakah termasuk takdir? Enggak, itu ujian yang Allah berikan kepada dia. Ustazah, iya, karena takdir Allah nggak mungkin buruk. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi baik menurut kita, tidak baik di mata Allah. Bisa jadi baik menurut Allah, itulah yang kita tidak suka. Oke. Ustazah, bolehkah tahajud waktunya hampir azan subuh? Boleh. Misalnya azan subuh 4.30, teman-teman tahajud jam 4:20, nggak apa-apa, masih ada waktu 10 menit. Ustazah, oke. Sedekah subuh seminggu sekali. Kalau bisa tiap hari Mbak, kumpulkan di rumahnya. 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000 gitu. Nanti baru Mbak serahkan kepada yang berhak menerimanya. Sekali seminggu kek, sebulan sekali kek, sebulan 2 kali kek, dan seterusnya ya. Ustazah, sedekah profesi diberikan kepada sedekah profesi diberikan kepada siapa aja? Sedekah profesi sedekah profesi, zakat profesi. Zakat profesi sama aja. Boleh diberikan kepada fakir, orang yang tidak bekerja, miskin bekerja tapi nggak cukup uangnya, kepada mu'alaf boleh. Kan banyak orang-orang yang miskin. Entah di jalanan kayak gitu kan. Nah, atau cari saudara yang miskin, kasih aja ke dia terus, nggak apa-apa. Oke. Ustazah, oke, sebentar ya. Kalau kita suka distatusin di status WA, disindir maksudnya, abaikan aja lah. Nggak usah dipikirkan. Masih juga mikirkan status WA orang yang nyindir kita. Diem aja lah ya, aman ya. Siap Mbak Eci, maafin ya. Aman aja, teman-teman harus terbiasa untuk mengabaikan pandangan orang kepada kita. Kalau kita salah, kita perbaiki. Kalau kita nggak salah, kita maafkan. Nggak perlu semua orang menyukai kita, karena nggak semua orang juga penting bagi kita. Oke, unyu-unyu. Oke, gitu. Masih ada ya temanku juga yang curhat, nah aku disindir-sindir di WA. Lama jangnya itu udah lagu lama ya. Kita kalau sudah punya level, kita nggak usah lagi bicara itu ya. Artinya teman-teman nggak usah risaukan itu maksudnya ya. Nggak usah risaukan, abaikan, istighfar, jangan dilihat WA-nya. Oke, kalau dia sudah sangat mengganggu kita, boleh kok diblokir agar dia tidak selalu berdosa dan kemudian agar dia tidak selalu berdosa dan kita tidak terlalu terluka. Ustazah mah ini pertanyaannya nggak dijawab-jawab.
Iya teman-teman, maafin aku kalau ada yang nggak terjawab karena terlalu ramai pertanyaan dan aku nggak pilih-pilih pertanyaan dan ada kemungkinan terfilter juga oleh TikToknya. Ketik lagi aja atau ganti bahasanya dengan bahasa yang jauh dari filteran. Kadang-kadang TikTok ini suka memfilter yang sesuatu yang itu baik, ya kan? Nah, tapi dia tetap filter. Padahal baik-baik aja pertanyaannya, ya kan? Ustazah, oke sebentar ya, dimaafin ya guys. Oke, Ustazah, hukumnya orang yang membuka aib orang yang sudah meninggal berdosa besar. Nanti di akhirat dia akan dikasih bangkai orang yang meninggal itu dan dia akan dipaksa untuk memakannya, ya. Sedekah subuh diberikan kepada anak SD, nggak masalah, ya. Hutang bank yang belum mampu melunasinya tapi masih dicicil, apakah taubat diterima? Segera ganti. Setiap teman-teman membayar cicilan pasti tetap ada dosanya. Karena itu riba. Riba itu berat. Riba itu dosanya seperti menzinahi ibu kandung sendiri, ya. Ustazah, oke. Pengangguran yang berkecukupan apakah termasuk du'afa? Enggak termasuk du'afa. Misalnya dia pengangguran tapi dia ada investasi. Dia pengangguran tapi rumah petanya 7. Dia pengangguran tapi misalnya dia punya investasi saham. Jadi fakir orang yang tidak bekerja dan benar-benar nggak ada sumber penghasilan lain, ya. Oke. Oke gitu ya teman-teman ya. Iya Mbak Intan. Ustazah, sholat awabin apa bisa dikerjakan di rumah? Bisa. Ya, awabin bisa dikerjakan di rumah minimal 2 rakaat, maksimal 6 rakaat, ya. Cara sedekah atas nama anak, ya Allah, saya sedekah. Dengan sedekah ini, ya Allah, saya sedekah atas nama anakku fulan-fulan. Tapi kalau mau sedekah aja seperti biasa dan doakan anaknya. Ya Allah, saya sedekah, dengan sedekah ini anakku begini, ya. Oke. Ustazah, cicil barang termasuk riba ya? Belum tentu. Riba itu adalah segala cicilan yang ada bunganya. Yang kedua, kalau telat ada dendanya. Yang ketiga, kalau kita nggak bayar maka cicilan kita akan dia tarik, ya. Barang yang kita cicil akan dia tarik dan yang udah kita cicil tidak dia kembalikan. Oke. Oke, Mbak Asmaniar, coba ditulis lagi. Aku nggak nampak pertanyaannya, seriusan. Kalau sedekah berupa uang receh, lalu diganti ke uang besar, nggak apa-apa. Ustazah, saya tidak difitnah. Saya tidak difitnah. Saya ada bukti dia buka hijab, memeluk video. Maksudnya apa maksudnya? Oke ya, oke gitu ya. Oke. Ustazah, sholat awabin berjemaah boleh nggak? Sholat awabin berjemaah boleh nggak? Sholat awabin berjemaah boleh. Yang nggak boleh itu adalah sholat rawatib ya teman-teman ya. Sholat rawatib ya. Sebentar ya teman-teman ya. Oke sebentar. Oke. Oke, dah. Ustazah, kalau sholat nggak tepat waktu boleh nggak? Sholat nggak tepat waktu boleh nggak? Tergantung. Kalau teman-teman sholatnya nggak tepat waktu itu karena teman-teman dalam kondisi anaknya nangis atau suaminya nangis atau suaminya butuh, tertunda sedikit atau ada tamu nggak apa-apa. Tapi kalau tertunda karena nganga-nganga, ngopi-ngopi, nah itu baru dia bagian dari lalai ya, suaminya nangis pula. Ustazah, apakah boleh sholat taubat setiap hari? Boleh. Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah, ya. Ustazah, uang sedekah subuh buat peliharaan boleh. Sedekah subuh itu bebas, boleh buat kucing, boleh kasih makan anak, ya. Kemudian boleh kasih makan kawan, traktir makan teman, itu boleh, nggak jadi masalah, ya. Ustazah, ada orang pinjam uang belum bayar ngasih sedekah, apakah itu termasuk riba? Maksudnya gimana sih Mbak?
Coba ya. Ustazah, hukum akikah tapi dibuat acara sunatan. Nggak apa-apa. Yang penting daging akikahnya kasih orang ya. Ustazah, oke, gimana hukumnya orang yang nggak mau bayar hutang, dosanya besar. Nanti di akhirat dia tetap akan membalas dengan amalnya. Ustazah, sedekah subuh traktir teman, kita ikut makan, nggak apa-apa. Sedekah boleh kita makan. Yang nggak boleh kita makan itu adalah uang zakat atau uang nazar. Misalnya nih aku bernazar traktir makan 10 orang kawan, kayak gitu kan. Saat naik jabatan, itu aku nggak boleh ikutan makan tuh yang 10 itu ya. Ustazah, nabung di bank termasuk riba nggak? Kalau sekedar nabung nggak riba. Kecuali kalau mengambil bunganya atau berhutang ke banknya ya. Ustazah, oke. Rawatib ya nggak boleh. Qobliyah subuh mana bisa berjemaah ya kan. Tahajud boleh berjemaah ya kan. Ustazah, oke, sebentar ya. Apakah nggak apa-apa anak tidak diakikah? Nggak apa-apa. Hakikah itu status hukumnya dia tidak sampai kepada fardu kifayah. Tidak sampai kepada fardu ain. Dia hanya sampai kepada sunnah muakkad saja. Ustazah, bolehkah duha berjemaah? Duha, tahajud, hajat boleh berjemaah ya. Ustazah, oke. Apakah saya berdosa berjualan lebih dari harga yang biasa? Nggak masalah ya, nggak masalah kok kita jualan lebih dari harga orang, yang penting tidak monopoli barang ya. Yang nggak boleh itu adalah kita monopoli barang langka. Misalnya nih waktu COVID ada masker itu kurang, kita beli jumlah besar, harga kita murah, pas kita mau jual kita jual mahal banget, itu yang nggak boleh ya. Ustazah, kalau ada kerjasama perjanjian, manalah tadi ya. Oke, bagi hasil tapi tidak ditepati, apakah termasuk hutang? Ya, itu termasuk kezoliman, hutang, dan uang yang dia makan hak kita menjadi haram bagi dia ya. Ustazah, gimana hukumnya membersihkan makam bapak angkat? Silahkan bersihkan kuburannya, siram pakai air dan doakan ya. Ustazah, oke, kalau kita punya hutang tapi orang yang menghutangkan uang kepada kita nggak ketemu orangnya. Yang pertama cari ahli warisnya. Yang kedua adalah kalau ahli warisnya tidak ada, ganti dengan sedekah. Ya Allah, saya bayar 2 juta untuk membayar hutangku kepada si fulan. Ustazah, oke. Haramkah minjam uang di bank syariah? Majelis ulama menyatakan boleh. Tapi aku lebih prefer tidak. Karena tetap pokoknya lebih kecil daripada uang yang kita bayarkan ya. Ustazah, kalau ada yang minjam barang tapi tidak dikembalikan, maka hukumnya tetap hukumnya pinjam meminjam. Kena dosa. Ya, nanti kalau kita nggak ikhlas, dia akan menggantinya di yaumil akhir. Apapun barang yang teman-teman pinjam harus teman-teman kembalikan. Jilbab kawan, sendal kawan, semuanya harus dikembalikan. Ustazah, apa boleh kita membayar hutangnya adik kandung yang kalah judi? Apakah kita tidak berdosa? Oke, membayarkan hutang untuk keburukan jangan ya. Contohnya misalnya dia judol, akhirnya kita bayarkan biar dia aman. Nanti dia ulang lagi. Jangan meminjamkan atau bertolong menolong dalam keburukan. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bahwa bertolong menolonglah kalian dalam kebaikan. Jangan tolong menolong dalam keburukan. Oke. Ustazah, oke, sebentar ya. Sholat hajat kapan dilakukan? Ya, kapanpun siang dan malam. Sebelum tahajud boleh, setelah tahajud boleh, sebelum duha boleh, setelah duha juga boleh ya. Ustazah, bagaimana yang sudah terlanjur pinjam uang di bank buat beli rumah dan mencicilnya tiap bulan? Haram ya, minta maaf. Kalau ada aset lain, jual asetnya untuk menutupi hutang ribanya. Atau yang kedua, tingkatkan penghasilan, kurangi pengeluaran, tabung untuk menutupi hutang ribanya. Atau minimal jangan telat membayarnya, karena kalau telat membayarnya nanti makin banyak ya mbak ribanya. Sambil teman-teman baca Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya
Allah, jauhkan aku dari yang haram, kemudian cukupkan aku dengan yang halal, dan kayakan aku dengan pertolonganmu agar aku tidak meminta kepada selain kamu. Coba baca doa pelunas hutang. Ini dia. Ya, aku doakan semuanya cepat lunas hutang-hutangnya ya. Tuh dia doanya. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwa. Ya Allah, jauhkan aku dari yang haram, dekatkan aku dengan yang halal dan kayakan aku. Ustazah, oke. Sebentar ya, bolehkah meminjam pada uang orang yang berhutang sana sini? Tidak boleh. Jangan meminjamkan uang kepada orang yang sudah kebiasaannya berhutang dan terbiasa tidak menggantinya, atau yang meminjam uang untuk kebutuhan yang haram, atau meminjam uang untuk menutupi hutang lainnya. Kecuali kita mau sedekah, silahkan ke dia. Oke. Ustazah, oke, bolehkah bayar zakat memberangkatkan keluarga umroh yang kurang mampu? Jangan. Zakat itu dalam bentuk uang dan makanan pokok deh yang lebih dia butuhkan. Oke. Ustazah, oke, sebentar ya. Oke, aman ya. Saya dan suami sedekah subuh. Kadang-kadang ke kota amal masjid ya. Nggak apa-apa. Kadang-kadang ke masjid, ke kota amal. Kadang-kadang di rumah aja sedekahnya. Kadang-kadang kita kumpulkan di rumah. Ya, kadang-kadang kita ke masjid. Kadang-kadang langsung ke orangnya. Nggak masalah ya. Ustazah, oke. Kalau tidak punya hutang, boleh nggak baca doa yang tadi? Boleh. Aku sering baca, aku alhamdulillah nggak ada hutang supaya kaya. Itu ada isinya. Ada Allahumma kfini bihalalika an haramik. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal. Jauhkan aku dari yang haram. Wa aghnini, dan kayakan aku. Nah, itu minta kaya, doa minta kaya itu juga. Dan kayakan aku dengan bantuanmu agar aku tidak meminta kepada selain kamu ya. Mbak Santi tidak usah mengartikan mimpi, cukup doakan saja dia ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Kalau ada flek coklat, apakah tidak boleh sholat? Tidak boleh sampai 15 hari.